Nah, tiba-tiba ada pemberhentian dengan hormat dari PBNU dan kemudian digoreng oleh kubu Caimin gitu. Dan terlepas dari masalah-masalah administrasi organisasi, ya kalau saya sendiri sama sekali tidak kaget gitu ketika Kiai Marzuki Mustamar diberhentikan oleh PBNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Info Media 14 dimanapun berada. Kali ini saya tertarik dengan tanggapan Gus Fuad Pleret berkaitan dengan pemberhentian Ki Haji Mustamar atau Ketua Tanfid Nahdlatul Ulama PW Jawa Timur, pimpinan wilayah Jawa Timur. Beliau melihat sisi pemberhentian itu dari sisi ideologis. Maksudnya apa? Dari sisi ideologis berkaitan dengan politik sebenarnya capres. Nah, jelasnya seperti apa? Ayo kita simak saja video tanggapan Gus Fuad Pleret dengan beliau Ki Haji Mustamar. Ya, ini bolehlah kalau saya komentar sedikit itu. Jadi Kiai Mustamar itu memang luar biasa jasanya untuk Nahdlatul Ulama. Itu pernyataan-pernyataan beliau bisa di tracking lagi gitu, bagaimana beliau menyuarakan apa yang digariskan oleh para pendahulu di Nahdlatul Ulama, wabil khusus konsep-konsep yang sudah ditawarkan oleh Gus Dur. Jadi bisa dibilang Kiai Mustamar itu menjadi besar, menjadi kuat di kalangan Nahdliyin dan diakui sebagai pejuang yang gigih oleh kalangan Nahdliyin itu dengan berkah Gus Dur gitu, karena menyuarakan apa yang disampaikan oleh Gus Dur. Nah, tiba-tiba ada pemberhentian dengan hormat dari PBNU dan kemudian digoreng oleh kubu Caimin gitu. Dan terlepas dari masalah-masalah administrasi organisasi, ya kalau saya sendiri sama sekali tidak kaget gitu ketika Kiai Marzuki Mustamar diberhentikan oleh PBNU. Karena ini terkait juga dengan pernyataan Ketum PBNU Gus Yahya bahwa kita orang NU itu tidak boleh kerjasama dengan pihak manapun yang tidak setuju dengan NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika. Karena NU adalah pilar utama. Bahkan 50% saya bilang, yang 50% lagi ya menurutku ya PDIP gitu, nasionalis PDIP, marhenis. Nah, ketika Caimin bekerjasama dengan kelompok itu, ya sekarang ini hanya gara-gara menjadi cawapres, dan Gus Yahya juga bilang demi apapun tidak boleh termasuk demi menjadi cawapres. Nah, Caimin memang ya politisi pragmatis gitu. Jadi apa yang disampaikan Gus Ketum ya nggak dipedulikan. Nah, sekarang berkoalisi dengan PKS, di situ juga ada HTI, di situ juga ada FPI, ada Habib Rizik, ada Ijtima Ulama versi UAS, versi Bahar Smith dan kawan-kawan. Yang jelas-jelas secara ideologis itu selama ini terbukti memusuhi ideologi NU. Dan dalam tanda petik secara eksistensial juga berusaha terus-menerus menggerogoti NU. Nah, tentu saja ketika Kiai Marzuki Mustamar dalam tanda petik condong ke pasangan nomor 1, ya tentu saja bisa kita bayangkan bagaimana jajaran struktural PBNU itu meradang. Ini soal ideologi soalnya gitu. Dan ya Kiai Marzuki Mustamar juga tidak bisa disalahkan gitu, karena ya memang istri beliau konon katanya kan memang anggota aktif PKB ya.
kemudian menjadi tim ses pasangan nomor 1 kan itu. Dan ini digoreng terus oleh Caimin, oleh kubunya Caimin, karena memang ya Caimin itu memang di dalam politik itu punya apa ya, ideologi pragmatis. Gus Dur aja disingkirkan. Ya begitulah. Dan apa ya, Caimin itu dalam tanda petik itu menghembuskan isu bahwa ini gara-gara maunya Kiai Mustamar itu digiring ke mendukung paslon nomor 2. Itu menurut saya itu umpan palsu itu. Itu yang dimaksud itu kan sebenarnya yang diincar oleh kubu Caimin itu kan, kenapa Lutfi bin Yahya yang jelas-jelas menjadi TKN kubu nomor 2 tidak diambil tindakan oleh PBNU kan itu. Dan ya kalau sejauh yang saya perhatikan gitu lah, struktural PBNU itu tidak akan masalah ketika Nahdien mendukung paslon nomor 2 atau paslon nomor 3, karena tidak ada urusan atau tidak ada perbedaan ideologis gitu loh. Artinya pendukung 02 maupun pendukung 03 itu tidak terbukti menjadi lawan ideologis NU gitu. Nah, mengapa harus digarisbawahi lawan ideologis NU? Karena ideologi NU itu adalah ideologi kebangsaan. Sekali lagi, ideologi NU itu adalah ideologi NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45 gitu. Nah, tentu ya hal seperti ini harus kita maklumi gitu. Dan bahwa sekarang misalnya ada karangan bunga apa membanjiri PWNU dan seterusnya, itu ya pasti dari pendukungnya Caimin gitu. Ada isu tentang muktamar luar biasa, ya itu pasti dari kubu Caimin gitu. Jadi ya kita memahamilah sebagai Nahdien ya boleh bermanuver apapun, tapi jangan melawan ideologi kebangsaan, ideologi Nahdlatul Ulama. Kalau nggak ingin disikat oleh PBNU, bagi Nahdien yang ada di struktural NU. Kalau Nahdien kultural ya yang penting, kalau saya itu selalu bilang ya, saya sebagai Nahdien kultural itu memang secara secara garis komando itu malah mungkin yang struktural itu dalam tanda petik di bawah yang kultural, tetapi dalam melaksanakan garis-garis ideologi kebangsaan, ideologi Nahdien itu ya saya selalu berusaha untuk istiqomah tegak lurus dengan ketum PBNU yang terpilih gitu. Dan bahwa ada mengkritik ketum PBNU boleh, dalam tradisi NU itu kan ketua itu, pemimpin itu ditaati, tapi bukan berarti tanpa kritik gitu. Karena la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah, tidak ada taat kepada makhluk kalau urusannya maksiat kepada Allah. Maksiat itu sesuatu yang keliru, yang tidak tepat, tidak benar. Dan tradisi saling mengkritik di NU itu sampai ada jargon yang ini sampaikan Gus Dur itu, mari kita sepakat untuk tidak bersepakat. Ikhtilaf biasa aja, tapi jangan melawan ideologi kebangsaan dong. Pemaknaannya bisa begitu gitu loh, tapi ya terserah gitu. Ya masing-masing orang boleh berpendapat.